Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Lukas Julian. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan permasalahan yang saya hadapi dalam tugas akhir saya, yakni tentang asuransi. Asuransi itu ialah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak tentang jamin-menjamin, di mana pihak pertama itu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, atau premi. Dan dalam kasus ini, pihak satu ini adalah pihak yang terjamin. Kemudian ada pihak lainnya, yakni pihak yang menerima pembayaran premi itu sendiri. Dalam hal ini pihak tersebut adalah pihak yang menjamin. Menjamin apa? Menjamin apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Pada bagian ini akan diperkenalkan juga istilah-istilah yang sangat penting dalam asuransi. Yang pertama itu ada premi. Premi adalah nominal pembayaran yang disetujui oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pembayaran premi ini nantinya dilakukan tentunya oleh pemegang polis dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Itu bisa harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian ada klaim, tuntutan yang diberikan pihak pemegang polis terhadap perusahaan asuransi agar mendapatkan hak dengan semestinya. Biasanya haknya ini berupa uang. Pada pembahasan kali ini, saya lebih memfokuskan pada asuransi jiwa. Jadi, pembayaran premi dan pengajuan klaim untuk asuransi jiwa itu ternyata bergantung pada keberlangsungan hidup pemegang polis. Nah, oleh karena itu, kita perlu memodelkan keberlangsungan hidup si pemegang polis itu sendiri. Nah, misalkan dalam kurung X ini menyatakan individu yang berusia X untuk X yang lebih besar sama dengan 0 pastinya. Nah, kemudian kita memodelkan sisa usia hidup si X ini ialah TX. Dengan TX-nya adalah perubahan acak. Oke, artinya si X ini akan meninggal pada usia X plus TX. Kita bisa mendefinisikan cumulative distribution untuk TX, yakni FXT, seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kita menghitung peluang usia maksimum X adalah X plus T. Tujuannya apa? Ketika kita mengetahui peluang usia X itu adalah X plus T, kita bisa memperkirakan klaim yang terjadi. Kemudian kita bisa definisikan SXT sama dengan 1 min FXT, seperti ini. Ini artinya apa? Ini kita sedang menghitung peluang minimum X survive sampai usia X plus T. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkirakan premi. Kenapa? Karena premi itu bergantung pada survivability dari pemegang polis. Penentuan premi menjadi suatu masalah yang krusial. Mengapa demikian? Karena kalau premi terlalu murah, ini meningkatkan resiko gagal bayar bagi perusahaan asuransi. Gagal bayar itu terjadi ketika cadangan perusahaan asuransi tidak cukup untuk membiayai atau membayarkan klaim yang masuk nantinya. Kemudian premi terlalu mahal, itu nantinya justru akan mengakibatkan masyarakat enggan membeli produk asuransi. Tentunya ini tidak diharapkan oleh perusahaan asuransi. Bagaimana cara mendapatkan harga premi yang paling adil? Kita perlu konsep loss random variable terlebih dahulu. Jadi untuk kasus ini kita mengasumsikan pengeluaran dari perusahaan asuransi itu hanya untuk membayarkan klaim dan pendapatannya hanya berasal dari premi. Kemudian kita definisikan net future loss, notasinya seperti ini, di mana loss itu terjadi ketika klaim yang akan dibayarkan itu lebih besar daripada pendapatan dari premi. Premi yang paling adil itu datang ketika perusahaan asuransi itu tidak rugi dan tidak untung. Itu terjadi ketika ekspektasi dari loss-nya itu sama dengan 0. Ini ekivalen dengan ekspektasi klaim yang akan dibayarkan nanti haruslah sama dengan ekspektasi dari pendapatan dari premi. Jadi pemaparan yang sudah saya berikan pada kesempatan kali ini tujuannya memberikan gambaran tentang apa yang sedang saya kerjakan dalam tugas akhir ini. Dan tentunya saya berharap apa yang saya paparkan bisa memberikan manfaat
dan terima kasih telah menyaksikan.